Dia tuh kayak orang jagongan, kayak orang lagi nongkrong, pakai batik, sarungannya kayak manusia lah, duduknya begini, sambil merokok. Tua, mukanya kayak keriput. Pas noleh ke saya itu rata mukanya. Rata gimana? Dari ya nggak ada keriputan yang tadi itu, cuma pinggiran sini aja, di sini doang. Jadi kalau bentuk hidung kan gini itu, Iya. itu rata gini. Rata. So, talangan sek. Rabang. Oh pocong. Nah, kan bahasa Jawa kan. Ono Farida kata saya. Cerat, us. Yolo. Selamat datang di Zeus Channel di segmen horor. Oke, kembali lagi bersama saya Zeus. Sudah lama saya tidak merekam video, guys. Sekalinya merekam, kita akan membuat konten baru, yaitu konten horor. Jadi di konten horor kali ini kita mengundang bintang tamu, salah satu santri Jawa Timur. Dan ini juga penghafalan saya. Siapa bang namanya bang? Boleh dikenalin bang? Nama saya Wiko, singkatan dari Wildanul Khair. Boleh nanti bisa berteman via Instagram atau Facebook. Boleh bang, Instagramnya apa? Nama saya juga Wildan Khair, KH huruf kecil semua. Nanti saya cantumkan di bawah. Kemudian IG-nya juga sama, juga Facebook sama. Jadi kebetulan ini kita nge-record jam setengah 12 malam, ya menjelang malam, tengah malam lah. Memicu adrenalin juga ya. Terus gimana bang ceritanya bang? Saya mulai dari cerita yang akan saya bawakan ini. Jadi saya itu pernah mondok di salah satu pondok pesantren besar di Jawa Timur. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya pondok pesantren atau lingkungan-lingkungan yang muslim itu tidak akan pernah identik yang namanya dengan tanda kutip horor. Cuman memang ya dimanapun kita berada, karena Tuhan menciptakan makhluk bukan hanya manusia, tapi di samping juga ada jin, malaikat dan lain sebagainya. Namun itu yang perlu digarisbawahi. Awal mulanya ketika saya baru pertama ada di sana, santri itu juga ada istilah junior senior. Artinya untuk menghormat kita, bukan seperti di lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi lain untuk dihormat dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita itu bisa menghormat satu sama lain. Senior itu bercerita bahwa kalau penunggu di istilahnya kamar kita itu, di komplek kita itu, seorang wanita berambut panjang sampai ke kisaran paha. Ya tanda kutip kuntilanak lah. Cuman diistilahkan Farida namanya itu. Kenapa bisa Farida? Ya itu ceritanya, dulu ada seorang santriwati yang mondok di sana melakukan suatu hal pelanggaran lah dari pondok. Akhirnya dia tuh meninggal di suatu tempat, dan dia itu tetap ingin menjadi santrinya kiai. Nah, ya tetap diperbolehkan asalkan jangan mengganggu. Kalau mau menetap ya menetaplah saja. Nah, singkat cerita itu para senior bercerita kan, salah satunya juga ada alumni yang kebetulan main juga di pondok. Dulu pas dia itu mondok, katanya kalau pas lagi liburan itu pernah pas sisir rambut di kaca ya, sambil, karena kalau liburan itu kan diperbolehkan untuk pakai sound kan, nyetel sound MP3 solawatan. Habis itu buat kopi, dia itu cerita buat kopi,
Habis itu dia mandi, kopinya ditinggalkan. Habis itu bersalin. Pas ketika sisir, di kacanya itu langsung di belakang, karena pantulan dari kaca itu sedang duduk gini, si kuntilanak. Langsung si alumninya itu, kamar saya itu, alumni kamar langsung keluar kabur. Padahal yang disetel bukan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu sholawatan. Ya, Habib Syekh, karena waktu itu terkenal tahun 2000 berapa itu, sekitar 2010-an ya. Di situ saya tidak percaya bahwa kok bisa ada penunggu yang semenakutkan itu, karena kan pastinya lingkungan pondok banyak kalimat-kalimat tahmid, tauhid, kemudian dan lain sebagainya, ditempati orang ngaji lah. Saya tidak percaya kalau ada penunggu seperti itu. Pastilah penunggunya baik. Iya. Lalu senior yang lain bercerita juga. Bukan itu saja, saya pernah pulang dari makamnya muassis pondok atau pendiri pondok. Posisi kamar itu kan masih 3-4 orang. Kalau sekarang sudah nyampe alhamdulillah 25 satu kamar itu. Kalau dulu masih 3-4 orang. Jam 3 posisi lampu hidup. Dia mau tidur. Pas pakai selimut gini. Saya itu ditarik. Dari atas, Bang. Dari bawah. Posisinya kan tidur terlentang. Iya. Saya ditarik lagi. Pas ketika dia ditarik lagi, muncullah si dia di depan pintu. Persis ya seperti kurang lebihnya gambar di belakang. Ada gambar kuntilanaknya, guys. Bang ya. Di situ saya tidak percaya lagi. Masalah ada penunggu seperti itu. Kembali lagi tempatnya orang ngaji dan lain sebagainya. Setelah itu karena menginjak jam 1 malam, karena ceritanya kan mulai dari jam 12 malam. Jam 1 malam mulai tidur kan. Itu saya ingat pas bahwa tidurnya saya itu kan isinya kamar waktu itu, karena masih banyak yang ngafalin keluar. Itu saya ingat ada 5 orang di dalam. Saya di tengah, kan posisinya jejer kanan kiri. Arah utara selatan. Saya di sini, di selatan. Di baratnya saya itu ada, di depetan sama saya. Di sininya pun juga ada, timurnya saya. Di sininya 2 orang. Itu saya masih ingat. Pas sebelum tidur. Pas itu jam 12:05 saya itu ngelilir. Kenapa kok saya tahu jam 2 lewat 5? Karena tidurnya jam 1 tadi. Jam 2:05 saya kebangun, ngelilir, lihat jam 2:05. Kok teman saya yang di sebelah timur, sebelah kanan saya, kok jauh? Perasaan saya jauh tuh teman. Menghadapnya pun nggak ke saya. Pas yang di barat, yang sebelah kiri saya, itu menghadapnya ke barat, nggak menghadap ke saya. Jadi sama hadap. Jadi hadapannya nggak sama. Saya yang noleh ke sini, hadapnya ke timur. Teman saya yang sebelah timur, yang barat menghadapnya ke barat. Pas saya menghadap ke barat, di kamar sebelah, yang satu komplek juga, itu saya melihat ada seorang kakek-kakek tua, ya kisaran tua. Dia tuh kayak orang jagongan, kayak orang lagi nongkrong, pakai batik, sarungannya kayak manusia lah. Duduknya begini, tua, mukanya kayak keriput. Pas noleh ke saya itu rata mukanya. Rata gimana, Bang? Dari yang nggak ada keriputan yang tadi itu, cuma pinggiran sini aja, di sini doang. Jadi kalau bentuk hidung kan gini, itu rata gini. Rata. Berarti Padahal dari samping tadi kayak manusia biasa. Terus, Bang, Masa jam 2 ada tamu kan, masih nongkrong. Tuh. Sarungnya kotak-kotak, warna ungu kotaknya. Habis setelah itu melihat si kakek tua yang mukanya rata.
itu saya pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, saya buka mata, itu si kakek tua sudah ketutupan kain putih yang berambut putih sampai ke bawah lutut. Posisi dia itu mengambang. Saya merinding ini cerita. Pas saya lihat perlahan ke matanya itu merah sebelah kanan, ya seperti ketutupan rambutnya itu. Langsung saya pejamkan lagi, selimut saya tarik. Benar ceritanya si alumni itu, si senior saya juga. Ditarik itu selimut, tarik lagi. Ternyata kejadiannya Terjadinya ke saya. Saya langsung baca ayat kursi, pokoknya segala bacaan saya baca. Habis itu saya kayak ada orang yang membebani saya. Apa istilahnya itu? Ketindihan saya. Di saat ketindihan udah tidak saling tarik menarik lagi. Ya kayak orang ketindihan itu, persis ketindihan saya. Berat, gak bisa bilang apa. Habis itu saya baca doa, pokoknya segala macam doa makan, saya baca itu. Pokok yang ada di dalam pikiran, sampai mohon maaf pisuhan kayak jancuk dan lain sebagainya, itu asu sampai keluar semua itu hewan-hewan. Kayaknya saya kebangun. Posisi kebangun, Mas, jamnya sama 2:05. Itu tidurnya perasaan lama gitu ketindihannya? Lama, saya kayak seperti udah setengah jam lah. Jam 3 kurang seperempat. Cuman ketika bangun jamnya sama. Itu bukan mimpi, itu real. Karena posisi itu saya ingat sekali, pas bangun pun teman saya itu sama, menghadapnya juga sama. Jadi seperti itu. Itu makanya jangan sampai punya perasaan ada rasa ketidakpercayaan bahwa hal-hal gaib itu ada, tidak ada. Padahal gaib itu ada dimanapun kita berada. Yang penting kita itu tetap berkeyakinan bahwa kamu dan saya adalah hambanya Tuhan. Saya di sini juga menjadi santri. Jadi ayolah jangan sampai saling mengganggu. Harusnya seperti itu. Cuman pas alumni dan senior saya itu bercerita, di dalam hati saya, masa wong tempatnya mengaji, wong tempatnya orang-orang soleh, orang-orang bagus, dijamin lah. Kok ada seperti penunggu yang menakutkan. Ternyata memang benar-benar ada. Ya kembali lagi, di Farida itu hanya istilah nama, cuman aslinya itu memang kuntilanak, penunggu kami. Dan kejadian hal seperti itu lagi itu ketika menjelang haul pondok. Karena ketika haul pondok itu kan sebelum hari H 1 minggu kita dididik untuk menghormati tamu, walaupun itu alumni kamar atau orang tua dari santri, itu harus kita hormati. Jadi semua pakaian, hambal, kemudian termasuk alat sholat itu semua yang halal, kain-kain itu dicuci. Mulai nyuci jam 12 malam. Kenapa kok identik jam 12 malam? Karena kan di pondok tidak ada sepinya. Kalau hari aktif tetap ramai. Cuman pas posisi itu kita ada kerja bakti untuk bersih kamar. Termasuk kamar nanti dipel. Hari pertama untuk nyuci. Nyuci tidak ada kejadian apa-apa ya, nyuci seperti biasa. Pas habis nyuci saya request, karena kan nanti dijemur di depan genteng komplek sebelah. Saya request, saya yang jemur kata saya. Saya request, saya ganti celana, saya naik ke atas genteng. Di situ ada 2 teman saya, 3 sama saya. Sama-sama menjemur tugasnya. Guys, itu posisi jam 1:30. Jam 2-an lah pokoknya. Itu teman saya ya biasa guyon di atas itu. Ada yang bagian ngelempar, saya dan teman bagian ini
membentangkannya Iya. itu. Pas posisi saya mau noleh ke teman saya yang di bawah untuk menerima, Untuk menerima lemparan jemuran selimut, saya pas noleh posisi di belakang pondok itu sungai dan di pinggirannya itu pohon pring, Pohon bambu pring itu. Pas noleh ada sosok itu lagi, cuman besar kayak raksasa. Ke bawahnya itu kelihatan sampai di bawah lutut. Mata sebelah kiri merah besar. Saya langsung itu berteriak, wah, kau berteriak sekencang mungkin. Saya langsung, biasanya kan kalau turun dari genteng itu satu persatu, saya langsung loncat. Di sini di bawah itu talangan buat aliran air kan. Langsung talangan seng, rabang. Oh pocong, benar kan bahasa Jawa kan. Ono Farida kata saya. Cerat, bos. Yolo. Terus ada teman saya itu bisa kayak indigo gitu. Ya indigo, kemudian bisa kayak nambahin orang-orang yang kena kesurupan. Itu saya langsung diginikan. Di situ saya aman. Teman saya yang di atas ya biasa, cuma kaget karena saya itu langsung gelabakan ke bawah, loncat itu. Pas habis saya itu loncat itu ketawa-ketawa malah. Saya bilang, saya ngelihat ada itu besar. Saya langsung lihat dari jendela kamar. Itu gak kelihatan. Pas di atas nampak sekali. Teman saya yang nambahin yang ngobatin saya sampai sadar itu. Teman saya yang ngobatin saya sampai sadar itu naik ke atas karena dia tuh bisa lihat-lihat atau indigo. Langsung dia turun lagi, beritahu ke kamar. Posisi saya sedang ditemenin sama senior kamar itu, dikasih minum. Iya cak, ance nono. Iya memang ada. 3 malahan. 3. Cuma yang 2-nya delik, ngumpet. Yang 1 memang nampak besar. Cuma pas tadi itu sedang balik arah ke arah sungai. Yang matanya merah, sama 3-nya itu merah, termasuk yang besar ini. Itu sekali lagi berangkat dari ketidakpercayaan. Akhirnya sekarang percaya. 2 kali terjadi hal seperti itu, memang benar-benar ada. Jadi sekali lagi dimanapun kita berada, yang penting kita itu menghormati. Ya ada tipsnya ini dari guru saya. Kalau masuk di ruangan manapun, di rumah yang dalam keadaan kosong atau di kantor yang keadaan kosong, yang maksudnya yang biasa ditempati, cuman pas kebetulan keluar kemana kebetulan kita yang lagi jaga, setelah bilang assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Salam keberkahan kepada semua hamba Allah yang soleh-soleh. Tapi pernah nggak pas waktu masuk ke salah satu ruangan itu ada yang jawab? Ada yang jawab dan ada. Oke, ini bintang tamu kita pertama kali ya guys ya. Ya pertama. Jadi jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, di-share yang jauh, dan juga jangan lupa pantangin Facebook kita yaitu UZEUS Gaming. Ya, UZEUS Gaming. UZEUS Gaming, dan juga nanti kita bakal bikin TikTok. Sama jangan lupa di-follow juga Instagram saya, Uz. Oke. Jadi mungkin kalian ada cerita-cerita horor lagi atau kerabat-kerabat kalian, boleh langsung DM ke saya, ke Instagram saya atau ke WA saya, nanti saya cantumkan juga.
Oke, sekian dulu video kali ini. Kita kembali lagi nanti di video selanjutnya.